Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 3, tema 7, subtema 4. Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Muatan bahasa Indonesia menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Ayo mencermati informasi dari teks tentang perkembangan kereta rel listrik dengan menandai kata-kata yang belum diketahui artinya, lalu mencari arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI. Kita juga dapat menemukan gagasan pokok setiap paragrafnya, lalu disajikan dalam bentuk peta pikiran. Mari kita baca teks yang berjudul Perkembangan Kereta Rel Listrik atau disingkat KRL. Kereta rel listrik atau KRL merupakan alat transportasi modern yang berkembang cukup pesat. KRL mulai ada di Indonesia sejak zaman kolonial. KRL menggunakan tenaga listrik dan beroperasi sangat cepat. Sebagian masyarakat Indonesia memilih KRL sebagai alat transportasi. Selain harga tiket yang murah, KRL juga dinilai lebih efisien dan aman. Saat ini, KRL melayani rute Jabodetabek. Namun, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan transportasi sehingga semua wilayah dapat dijangkau dengan menggunakan kereta api. Pada awal beroperasi, KRL menggunakan tiket manual bagi penggunanya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pengguna jasa KRL diharuskan menggunakan kartu elektrik. Kartu ini berfungsi sebagai tiket yang memudahkan masyarakat agar tidak perlu antre membeli tiket. Ya, jadi setelah kita membaca teks yang berjudul Perkembangan Kereta Rel Listrik atau KRL, maka kita akan mencari makna kata-kata yang digarisbawahi. Mari kita lihat, ada kata kereta. Kereta adalah kendaraan yang beroda 2 atau 4, biasanya ditarik oleh kuda, atau bisa juga dimaknai dengan kereta api. Ya, jadi ini makna dari kata kereta ya. Lalu transportasi. Transportasi bermakna pengangkutan barang dan manusia oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi, atau bisa diartikan perihal seluk-beluk transport. Lalu kata efisien. Menurut KBBI, efisien bermakna tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Lalu kata rute. Makna katanya adalah jalur angkutan yang menghubungkan dua tempat. Lalu ada kata operasi. Makna katanya adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan, atau pekerjaan, atau bisa juga gerakan. Lalu kata elektrik, makna katanya menurut KBBI adalah listrik. Dapat juga diartikan dalam hal ini kartu elektrik adalah kartu modern yang bekerja menggunakan sistem listrik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makna kata-kata yang digarisbawahi pada teks, sekarang kita akan membuat peta pikirannya. Ya, jadi pada teks yang terdiri dari 3 paragraf itu, kita tentukan dulu gagasan pokoknya dari setiap paragraf dengan cara membaca dengan cermat. Setelah itu baru kita bisa masukkan dalam bagan peta pikiran. Nah, di sini ada 4 kotak. Di kotak atas adalah judul daripada teks yang telah dibaca, yaitu Perkembangan Kereta Rel Listrik atau disingkat KRL. Lalu pada paragraf pertama, kita lihat gagasan pokoknya adalah perkembangan pesat alat transportasi modern KRL. Paragraf 2, KRL diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan gagasan pokok paragraf 3 adalah perubahan penggunaan tiket manual menjadi kartu elektrik pada KRL. Jadi seperti ini ya cara membuat peta pikiran. Selanjutnya, muatan PPKN, keberagaman di masyarakat. Di dalam lingkup masyarakat terdapat berbagai pekerjaan. Apapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kita.
agar tercipta kehidupan yang nyaman, damai, dan tentram. Perhatikan contoh gambar pekerjaan ya, sebagai dokter dan perawat yang memeriksa pasien, lalu ada montir yang bekerja, dan ada petani. Ya, ini adalah 3 contoh jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, manfaat keberagaman di masyarakat. Antara lain yang pertama, dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran atau saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Kemudian manfaat kedua, dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Manfaat ketiga, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa daerah dari daerah lain. Dan manfaat keempat adalah dengan adanya keberagaman, jenis pekerjaan membuat masyarakat dapat saling melengkapi dan membuat hidup menjadi lebih mudah. Lalu selanjutnya, perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. Contoh sikap dan perilaku yang baik menyikapi perbedaan agar terhindar dari konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa keberagaman atau perbedaan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh sikap dan perilaku yang kedua, menerima perbedaan dengan lapang dada. Contoh sikap dan perilaku yang ketiga, menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Apabila telah diterapkan sikap-sikap hidup yang baik, maka kehidupan masyarakat pun akan menjadi aman, damai, dan tentram. Selanjutnya, muatan SBDP membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang seperti kertas, kardus, kain, atau benda 2 dimensi yang mudah dilipat. Langkah membuat karya dengan teknik ini diawali dengan membuat gambar pada bidang datar, lalu gambar dipotong dengan menggunakan gunting atau cutter. Hati-hati ya dalam menggunakan gunting dan cutter karena ini adalah benda-benda yang tajam. Lalu setelah dipotong, bidang datar tersebut disambungkan menggunakan lem, double tape, selotip, atau perekat lainnya. Perhatikan contoh gambar ya. Ini adalah gambar karya seni rupa yang menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Rumah-rumahan yang terbuat dari kardus. Selanjutnya, menghias karya dengan teknik aplikasi. Menghias karya seni rupa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, kain, atau bahan lain yang sudah dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Perhatikan gambar karya yang telah dihiasi menggunakan teknik aplikasi berikut ini. Jadi ada gambar perahu dari kertas kardus. Kalian bisa lihat telah ditempeli ya menggunakan teknik aplikasi atau dihiasi ya. Misalnya ban-ban yang ada yang berwarna merah putih itu ya, itu adalah hiasan dengan menggunakan teknik aplikasi. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu video pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.